Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak sehat semua? Sudah sarapan semua dari pagi? Sudah. Siapa yang belum? Sudah semua ya. Pertama akan saya jadi dulu ya. Adi. Rindo. Aira. Aisyah. Kumala. Amelia Putri. Aura. Aurelia. Tapi. Ayu Siva. Balkis. Kenapa? Proses Pak. Sis. Devi. Dea. Kamil. Francisca. Putri. Karisya. Belum makan lah. Jora. Gimana kerja? Jora berapa kerja ini? Laili. Lu, mana lu? Maimunah. Merinda. Anit. Muhammad Depa. Krishna. Siap. Siapa? Hadir. Hafiz. Rizka. Sabrina. Hadir. Siapa? Sofia. Titis. Kenapa kamu disuka terlalu titis? Aku lah boleh. Ini. Mereka mana? Ini pakai surat. Tulis apa dari A? Masuk berarti ya. Yudi. Ini pasti. Silakan dipimpin berdoa dulu. Siapa kepapannya? Tuh. Yang lain silakan yang memimpin satu kebebasan. Tak apa-apa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran saat pembelajaran mulai. Doa mulai. Doa selesai. Sudah saya mulai ya. Sebelumnya materinya tentang peduli kesehatan reproduksi remaja yang bergabung dengan materi bullying ya. Di sini saya jelaskan tentang tujuan bullying ya atau pemahaman. Satu, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh-contoh bullying. Ada yang pernah tahu bullying bentuk-bentuknya? Ya. Di situ ada contohnya sebenarnya. Ada yang pernah tahu bullying itu bentuknya apa saja? Yang kedua, peserta didik mampu mengumumkan penyebab bullying. Yang ketiga, peserta didik mampu merinci dampak bullying. Yang keempat,
peserta didik dapat menolak bullying. Bullying itu bisa ditolak ya. Ya. Yang kelima, peserta didik dapat merancang langkah-langkah mencegah bullying. Nah, di sini hubungannya dengan kesehatan reproduksi remaja. Salah satunya ejekan atau perlakuan tidak baik terkait perubahan tubuh saat pubertas. Biasanya, contoh mohon maaf ya, anak-anak itu biasanya diejek dengan contoh fisik ini. Mungkin maaf dengan tersinggung ya jerawatan. Ya, itu diejek sama teman itu nggak boleh samanya. Karena jerawat itu juga salah satu masuk di kesehatan reproduksi remaja. Yang kedua dampak bullying, rasa malu dan tidak percaya diri. Ini dampak dari korban sendiri seperti itu. Yang ketiga stres, ya, sedih berkepanjangan, menarik diri dari pergaulan. Biasanya anak yang dibully itu cenderung apa? Ya. Yang keempat gangguan kesehatan mental. Ini kalau sudah nyampe di sini, Rek. Sampai di sini kira itu. Ya. Ini juga akan berdampak bahaya. Ya. Langsung saja di slide selanjutnya. Mencegah perundungan bullying. Ya. Membedah anatomi kekerasan di sekolah dan langkah-langkah taktis mengatasinya. Jejak atau mutasi kasus bullying di sekolah dari tahun 2011 sampai 18 ya. Yang ini 59 puncak kasus ya. 2014 mencatat jumlah korban tertinggi 159 ya. Terus ke sini turun, jadi turun. Tapi titik baliknya pada tahun di 2018 lebih banyak pelakunya daripada korbannya ya. Di sini sistematis ancaman ini tidak sedang meredah lingkungan yang membiarkan perundungan secara aktif mencetak pelaku-pelaku baru. Ya, yang ini apa itu perundungan? Ketok bocor ya. Ya. Perilaku menyakiti atau mengintimidasi secara sengaja dan berulang yang menyebabkan korban sulit membela diri. Nah, pilarnya itu niat ya, sadar untuk menyakiti atau merendahkan orang lain ya. Yang kedua, pilar kedua berulang terjadi berkali-kali atau memiliki potensi kuat untuk diulang. Yang ketiga, kesenjangan kekuatan. Adanya dominasi fisik, status sosial, ya, usia atau jumlah teman. Biasanya sing arek apa yang ngarang ya, kayak bendengan atau apa, larinya ke sana. Tapi menuju ke perundungan itu. Aturan ini jika sudah konflik tidak ada, ya, memenuhi ketiga unsur. Berarti kalau nggak ada dari unsur semua ini, banyak kan kasus berita dendam lama istrinya meninggal ini, itu beda kalau seperti itu ya. Catatan penting, bullying bukan sekedar menyakiti fisik, tetapi merebut rasa aman dan masa depan korban. Itu menulis bully ya. Kalau dia memang terbiasa mentalnya kuat, gitu. Tapi kalau nggak kuat akhirnya nggak mau. Dulu pernah ada contoh bukan di kelas ini, di sekolah ini, nggak tahu sekarang mungkin kelas 11 atau kelas 12 ya. Ya kayak angkatannya sampean ngomong dulu, siapa yang nggak mau lapor? Takutnya menyebar yang nggak jelas ketika nggak sekolah di sini. Harusnya seperti itu. Ini bahaya laten dalam bagi para saksi. Biasanya dari sini ya, efek merasa cemas dan nyaman ini bagi saksi, bagi yang melihat otomatis. Kalau di kelas kalian ada pembulian, kira-kira kamu nyaman nggak belajar? Ya. Ada yang mau melaporkan takut. Nah, kalau itu dibiarkan akhirnya sing saksi ini pun melok-melok, ya, merasa hak tak punya itu akhirnya ikut membuli. Yang kedua, efek kognitif, menurunnya konsentrasi akibat tekanan di lingkungan, ya, belajar.
Yang ketiga, apa itu? Degradasi moral. Jadi terbiasa melihat kekerasan, akhirnya kok alam sejarah yuk anggapannya menurut kalian itu guyon, tapi sebenarnya tidak ya. Akhirnya pakai rasa empati, rasa ibaratnya empati itu apa ya, kasihan itu enggak ada. Ini jangan sampai seperti itu. Yang kedua, apa itu? Yang terakhir, contextual efek, ikut menjadi pelaku ya. Saksi pasti akhirnya transformasi atau berubah menjadi agresor selanjutnya demi bertahan hidup. Aku lekat ngono, akhirnya akan dibully ujung. Nah, itu juga tak boleh. Ini harus bisa hilang, ya. Ini apa bacanya yang atas itu? Bicara setan perlindungan. Mengapa kita harus bertindak? Menurut sampean nggih, apa harus bertindak apa dia? Selama ini bertindak tidak ketika ada teman kita dibully. Apa cuma kita cuek? Kalau kita cuek berarti kita juga masih belum rasa empatinya belum ada gitu ya. Ya, ketidakseimbangan. Awal mulanya itu kekuatan memicu perundungan bawah. Contoh, sing lemah, ya, dirundung, akhirnya disalahi dan sebagainya. Korban trauma, terisolasi. Saksi terpapar kekerasan berulang kehilangan rasa empati. Akhirnya itu sudah dampaknya sebenarnya sudah sama aja kamu. Yang keempat, ini yang paling gawat ini. Saksi bertransformasi menjadi pelaku baru. Ya, biasanya dari yang tahun ini, saya lagi ya. Nah, kasusnya dari ini. Bisa saja yang pelaku ini akibat satu mungkin dari korban, bisa saja dari kalau dari saksi itu, sing awal mulane Jarno akhirnya merasa oleh gak melok untuk aku dan pisan, akhirnya dia ikut gabung. Puncaknya di situ nanti. Ini protokol intervensi 6 langkah taktis mengatasi bullying. Coba dibaca itu nomor 1 apa, Rek? Apa? 1. Halangi pelaku secepat mungkin sebelum tindakan. Misalkan sing bully gede, terus sing belo jilid, kamu berani apa enggak? Enggak. Gimana caranya ya? Dampingi korban, jauhkan. Nah, itu caranya menurut. Jauhkan dari pelaku jika menangis, katakan atau kesal. Yang kedua, fase analisis dan mediasi. Analisis penyebab utama dari konflik. Lakukan mediasi antara pelaku korban secara objektif. Berarti di sini ada yang mungkin bisa dikeluarkan atau gimana, paling enggak mediasi jangan atau gimana. Yang ketiga, fase eskalasi, raport atau track berhubungan ke pihak berwenang. Contoh sama lebih laporkan saja kan? Ya, bisa saja dari situ di PTK, tapi ini nggak tahu perkembangannya. Saya juga nggak paham karena yang megang bukan saya. Kalau dulu saya megang di PTK itu. Jadi ketika ada bullying langsung masuk anak masuk situ, ditindak siapa. Nggak mungkin anak yang membuli itu disebarkan namanya. Ini. Makanya harapan saya harus bisa memutus rantai itu ya. Jika terjadi cedera fisik, contoh, jangan seperti itu. Mau melaku anak juga, kan luka. Penangannya gimana? Bawa ke lokasi dulu. Dulu ada pernah guyon, kalau nggak salah guyon atau gimana, lari sininya kalau nggak salah sininya robek. Akhirnya sama Mbak Desi
dibawa di UKS, nggak punya ya itu akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sini apa sini kalau nggak salah sini kan? Ada dua. Dulu di kelas paling lurus anaknya di kelas 10 ya sama bulan akhirnya jaringnya kecantolonan mencok sampai waktu supaya dari bulan itu akhirnya menjadikan diri kita enggak ya pertahanan sistematik membangun ruang aman tindakan inti bentuk satuan tugas anti bullying. Jadi menurut saya bullying itu bukan cuma dari yang bukan dari tim saja, termasuk diri kita. Intinya kesadaran diri itu penting. Banyak yang sekarang itu contoh kecil buang sampah. Buang sampah aja, itu samanya kesadaran dirinya belum muncul. Fokus utama melindungi korban secara proaktif, mengawasi titik buta di sekolah. Contoh, titik buta di sekolah yang tidak terjangkau di CCTV. Biasanya perundungan itu terjadi kayak di toilet, buang bareng motor orang lewat, sekiranya enggak kawan-kawan akhirnya dibully. Ya, tuh. Karena di situ ada titik buta ya, yang intinya tidak terjangkau siapa. Di sekolah dan menciptakan budaya empati di setiap kelas. Ini intinya empati, kesadaran diri. Mencegah perundungan jauh lebih mudah daripada mengobati. Karena kalau sudah trauma itu susah ya. Bertahun-tahun nggak akan karena sudah pernah diri akhirnya sistem yang kuat membuat kesenjangan kekuatan tidak memiliki ruang untuk pesannya ya, jadilah perisai bukan apa yang dimaksud penonton ini pokok menang bagi rasanya kaji ini ya. Perundungan berkembang dari ketidakseimbangan. Awalnya kan seperti itu orang-orangnya. Kekuatan dan diamnya para saksi, diamnya para saksi. Jadi orang saksi ketika orang yang dirundung, dia semenang. Karena itu nggak boleh ya. Ciri-cirinya dan berani mengambil langkah intervensi taktis. Kita tidak hanya menyelamatkan satu korban, tetapi harus memutus rantai kekerasan untuk seluruh ekosistem sekolah. Pesannya mulai dari diri sendiri, halangi, lindungi dan laporkan. Ojo, ini rugi kalau nggak bisa kamu sing lapor ya. Lapornya kadang nggak jelas itu dilapor nggak tahu apa ya. Intinya tentang perlindungan. Stop kekerasan di lingkungan SMAN dan POR TPPK. Mungkin dari sini ada yang tanyakan? Ya. Apa? Apa artinya TPPK? Coba ada yang tahu nggak? Masuk kan kira. Coba di scan dulu sana, scan. Boleh, Pak. Boleh scan ya. Silakan. Langsung dia pakai itu bisa. Ya. Di scan dulu. Coba scan, bisa enggak muncul? Bisa buatnya 2 hari, lebih gampang gitu. Muncul enggak? Ya, namanya olahraga sehat. Rangkul apa? Hargai semua sahabat. Jadi pesannya dari TPPK itu semua di sekolah kita itu sahabat. Bukan berarti saingan cewek cowok ya. Kok ada yang menjadikan perundungan? Kayak dulu ada yang kelas 10 seperti ini di umur kepo pengen ngerti. Urusannya dewe-dewe ya. Kalau urusan pribadi biar ya.
Kita nggak perlu ikut, nggak perlu kepo dan sebagainya. Karena nggak nyaman ya. Yang awalnya nggak tahu apa-apa terus akhirnya ikut-ikutan. Ya. Contoh kakak kalian punya gitu. Ada kasus mungkin di kelas ini datang ke sana, melok kepo. Akhirnya semua saya panggil satu kelas. Misalkan anak itu terkena bully dan sebagainya, terus kami datangi, ya, atau terdapat perasaan yang lain, kira-kira mentalnya gimana? Malu apa malah seneng? Sekilas kalian tahu ya biar. Berarti kalau ada seperti itu kamu lakukan. Untuk diparahnya itu ya. Biasanya kalau kita sudah menjadi kakak kelas, mengadvokasi lagi diri, jangan. Berarti tidak menemukan lingkungan yang sehat, yang tidak dari apa? Yang disebut tadi, tidak mengarah ke sana. Rangkul, menghargai semua sahabat jenenge raga sehat. Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the mint lesson. Nanti akan saya berikan asesmen kedua. Kayak kemarin kan, siapa yang belum mengisi asesmennya? Itu kemarin cuma anak berapa bisa lihat ya? Paling kita bisa lihat cuma anak 12 yang mengisi. Ya kan ada di sini. Berarti apa bentuk kemudian kita juga mungkin ya. Jadi kalau ada apa di grup langsung, memang saya ngirimnya malam ya. Ngirimnya malam. Nanti akan saya kirimin lagi. Ada kayak tulis, kamu isi. Nggak tahu kapan nanti menolak apa istilahnya dilihat dari materi ini. Lapornya bagaimana? Apakah sudah memahami tentang perundungan atau bagaimana? Ya. Misalkan di sini ada contoh kasus perundungan, cyberbullying atau di media sosial. Nggak apa-apa, sebenarnya lapor. Nggak apa-apa, laporkan sana. Itu misalkan di sini lengkap di TPPK itu waktu kejadian, ya tempat kejadiannya di mana, jam berapa, itu dilaporkannya. Bentuk buktinya apa? Kalau misalkan kita dipukul, ya dipukul sampai kemarin dipukul. Nah, ya nama ini biasanya. Tapi kalau si korban itu mau lapor takut. Makanya contoh kelas ini si A dibully, dia mau lapor ini takut. Mungkin yang lain bisa lapor. Nggak apa-apa, jangan takut. Nek sampai menang otomatis perasaan kamunya. Ya. Contoh kalau bullying di media sosial mak, dia tidur di foto, kamu upload foto apa? Ya misalkan dibully di mana, di komen itu apa screenshot. Apalagi dikata-katain maaf jorok dan sebagainya ya. Itu silakan dilaporkan di sana ya. Emang gak boleh. Ibaratnya kalau gini ya, kita hidup itu yang menurut saya di dunia ini hanya cuma 3 perkara. Setelah kita meninggal yang dua mati ya. Ilmu, bermanfaat, amal jariah. Kita masuk itu kan apa? Menurut kalian ketika kalau kita melaporkan, ya terus kita memutus rantai perundungan, kira-kira kita dapat kebaikan apa tidak? Tapi kita jangan menilai Allah kalau dulu kan lapor ya jangan. Kalau lapornya jangan material. Mungkin ada yang tanyakan dari sini? Belum? Mungkin itu saja materi tentang perundungan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.